Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak, "Dengan apakah kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini? Mereka sama dengan anak-anak yang duduk di pasar dan berseru-seru, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak menangis.' Sebab ketika Yohanes Pembaptis datang dan ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, kalian berkata, 'Ia kerasukan setan.' Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan kalian berkata, 'Lihatlah, seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa.' Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya." Demikianlah sabda Tuhan. Silakan duduk. Suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak umat beriman yang dikasihi Tuhan, sekali lagi selamat sore untuk kita semua. Semua sehat? Puji Tuhan. Anggota KOR, apa kabar? Puji Tuhan. Bapak Ibu sudah nonton film dokumenter tentang gereja kita di YouTube atau belum? Ayo jujur, siapa yang belum nonton? Banyak. Nanti setelah misa sampai di rumah tolong nonton ya. Kalau Bapak Ibu belum nonton nanti lupa sejarahnya. Beberapa hari yang lalu saya juga selain nonton membaca buku tentang sejarah pertumbuhan dan perkembangan iman di paroki kita 85 tahun yang lalu. Bagaimana umat perdana berjuang untuk bertahan dalam iman meskipun mereka diasingkan, mengalami begitu banyak penolakan, penderitaan, pengucilan dan lain sebagainya. Tetapi di antara mereka banyak yang bertahan, meskipun ada yang kembali ke agama semula. Kemudian bagaimana umat gotong royong membangun gereja-gereja pertama itu di SMP Thomas, pindah ke Susteran AK, dan kemudian terakhir di gereja kita yang sekarang kita berada di dalamnya. Bagaimana umat berjuang untuk membangun gereja sebagai rumah yang menghimpun semua orang untuk bersama sehati memuji dan memuliakan Tuhan. Perjuangan gereja perdana, umat perdana itu luar biasa. Mereka berjuang bagaimana caranya memiliki tempat ibadat, dan itu menuntut kebersamaan, kerjasama yang luar biasa di antara mereka. Dan beda dengan kita di zaman sekarang, semua fasilitas, bahkan kita beribadah dengan nyaman karena sudah ada AC, tetapi juga masih banyak yang komplain macam-macam. Tapi itulah, banyak kepala, banyak otak, banyak mulut. Dan
Dari semua itu, bacaan pertama surat kepada Timotius mau mengingatkan kepada kita merayakan 85 tahun umat perdana di paroki kita. Paulus bilang, kalau kita tidak bertumbuh, tidak berakar dan bertumbuh dalam Kristus, maka kita akan mudah digoncang oleh perkembangan dan tantangan zaman. Maka sebagai orang Katolik, kita harus tetap berakar dalam Kristus, karena itulah sumber kekuatan dan keteguhan iman, harapan dan cinta kita. Sementara dalam perumpamaan tadi, Yesus mengingatkan kepada kita, orang Katolik itu orang yang mampu beradaptasi dengan situasi dan keadaan apapun. Orang meniup seruling duka tetapi tidak ada yang berkabung. Itu menunjukkan bahwa orang tidak mampu beradaptasi dengan situasi dan perkembangan zaman. Maka gereja Katolik dalam hal ini, kita di umat dibabakan, kita pun harus bertumbuh dan berkembang, mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, tetapi tetap berakar dalam Kristus, sehingga kita tidak mudah digoncangkan atau kita tidak mudah dicerai-beraikan karena iman kepada Allah Tritunggal. Merayakan 85 tahun gereja umat perdana di paroki kita berarti usia yang sudah sangat tua. Gereja masuk, iman Katolik masuk di wilayah kita Padang Tawang dan Babakan sebelum Indonesia merdeka. Berarti perjuangannya lebih besar, lebih berat umat perdana, umat gereja perdana pada zaman itu. Sekarang kita menikmati pengorbanan mereka dengan tetap mendoakan mereka, merawat iman, harapan dan cinta kita, merawat apa yang telah mereka wariskan sehingga iman itu semakin berakar, bertumbuh dalam Kristus dan menghasilkan buah yang baik di sepanjang hidup kita. Semoga.